Halo, apa kabar pemirsa? Kembali Anda menyaksikan Sinpo Dunia. Kami akan berikan informasi dari berbagai penjuru dunia. Bersama saya, Dewi Manik, dan inilah Sinpo Dunia selengkapnya untuk Anda. Ya pemirsa, informasi utama kita, Menteri Pertahanan Amerika Serikat dan Tiongkok bertemu dalam Shangri-La dialog untuk menurunkan tensi di kawasan. Sementara analisis menekan proyeksi kebijakan luar negeri Presiden terpilih Prabowo Subianto lewat pidato yang disampaikan dalam dialog pertahanan terbesar di Asia ini. Untuk pertama kalinya, Menteri Pertahanan AS dan Tiongkok bertemu di Singapura. Sebelumnya, Tiongkok selalu menolak untuk melakukan diskusi tingkat tinggi ini. 交流合作持开放态度，但这需要我们双方来相向而行。 Menhan AS menyebut benturan militer bisa dihindari dan dialog berperan besar. And every conversation is not going to be a happy conversation, but it is important that we continue to talk to each other. Termasuk ancaman militer Tiongkok terhadap Taiwan, wilayah yang dianggap Tiongkok sebagai miliknya. Dalam sengketa Laut Cina Selatan, kapal-kapal Tiongkok mengusik kapal kecil Filipina, memunculkan kekhawatiran akan bisa terpantiknya Fakta Pertahanan AS Filipina. Ini menunjukkan pentingnya Amerika dan Tiongkok terus berdialog, menurut analis. But the priority now is to tune down the temperature to create the right atmospheres for greater confidence building measures as well as more dialogues and outreach. Shangri-La Dialog digagas atas minimnya dialog rangka kerja pertahanan regional di kawasan ASEAN, tidak seperti di negara-negara Eropa misalnya. Ketika pertama kali diadakan pada tahun 2002, yang hadir hanya perwakilan pertahanan dari negara-negara di kawasan. Saat ini menjadi sebuah konferensi tingkat menteri yang dihadiri 40-an negara. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pertahanan Indonesia sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto menyoroti sejumlah isu keamanan regional dan global. Menurut analis, kesempatan ini jadi peluang Prabowo untuk mengecek persepsi publik. Dia memberi gestur mungkin untuk test case ya, kira-kira apa ada yang pro dan kontra, karena masalah dukungan kita ke Palestina saja kan sebetulnya di dalam negeri itu pro dan kontra ya Mbak. Analis lain melihat keberlanjutan peran Indonesia di luar negeri akan bergantung pada kesosokan Prabowo dan pilihan Menteri Luar Negeri. Yang membedakan Jokowi dengan Prabowo adalah Prabowo ini lebih memiliki pengalaman dealing dengan foreign counterpart. Personal touch dari Prabowo yang mungkin akan memiliki pengaruh dalam kebijakan luar negeri kita, tapi juga terkait siapa Menteri Luar Negerinya. Kalau misalkan nanti dari Kementerian Luar Negeri atau orang yang memang profesional gitu ya, bukan orangnya Prabowo, bisa jadi keberlanjutan akan berlanjut, nggak akan banyak berubah dari Jokowi. Dalam dialog ini, Prabowo juga bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan Presiden Timor Leste Jose Ramos Horta. Dari Washington DC, Virginia Gunawan dan tim VOA. Instruksi Presiden Joe Biden yang memberlakukan pembatasan baru terhadap pencari suaka di perbatasan Amerika Serikat dengan Meksiko terus menuai kontroversi. Di Kongres Amerika Serikat, langkah Biden ini dipandang oposisi takkan bisa tuntaskan persoalan yang muncul akibat derasnya arus migrasi. Migran terus berdatangan ke perbatasan Amerika Serikat dengan Meksiko di saat Amerika merombak sistem pemrosesan permohonan suaka. Mientras que nosotros tengamos las pruebas suficientes y tengamos nuestra historia que es verídica, no habría problema porque... Lewat sebuah instruksi Presiden Joe Biden memerintahkan penghentian pemrosesan permohonan suaka bagi imigran tanpa dokumen, begitu penangkapan di perbatasan mencapai 2.500 orang per hari. What this does is it is an attempt to limit crossings irregularly between ports of entry and encourage people to make use of some of the lawful pathways that currently exist. Di Kongres, anggota partai oposisi Republik, termasuk Ketua DPR, mempertanyakan langkah Biden. It was 126 days ago today that Joe Biden said, quote, "I've done all I can do." He was asked about why he wouldn't use his extensive executive authority to address the border catastrophe that he himself created. And 126 days ago, he looked into the cameras and said, I'm out of options. Calon penantang Biden dalam Pilpres, Donald Trump, dan tokoh Partai Republik lainnya menekan Biden mengatasi lonjakan penyeberangan perbatasan. The biggest unforced error of this administration, in my view, all of this crisis goes right back to when the president was first sworn in. The
policies he pursued created the crisis at the border, and it will not be solved by any executive step that he takes. Meski demikian, anggota Kongres dari Partai Demokrat, partai pendukung Presiden Joe Biden, justru menyalahkan Partai Republik. Partai Demokrat merujuk pada negosiasi paket imigrasi dan perbatasan pada awal 2024 yang akhirnya gagal disepakati. Ini pula yang diangkat Ketua Mayoritas Senat. Republicans initially said this is a very strong, good bill, and then they turned around 180 degrees when Donald Trump was very explicit. He wanted the bill to fail to create chaos at the borders. Our preference is to have the Republicans join with us. Kebuntuan menyepakati perundangan imigrasi di ibu kota AS menuai kemarahan di negara bagian perbatasan seperti Arizona. Senator Partai Demokrat yang mewakili Arizona bisa memahami langkah Biden. It's also a situation that's been unsafe for migrants, it's been unsafe for Border Patrol agents, for CBP officers, and it's been unsafe for people who live in these communities. Tapi restriksi baru atas pemrosesan suaka ini juga mengundang sorotan aktivis HAM yang sebagian berniat menggugatnya ke pengadilan. Dari Washington DC, Virginia Gunawan dan tim VOA. Informasi selanjutnya, pemirsa, Bank Sentral Amerika Serikat atau Federal Reserve yang kembali bertemu 11 hingga 12 Juni menimbang sejumlah data yang mengisyaratkan inflasi belum sepenuhnya sesuai target. Dari indikator utama lainnya menunjukkan perekonomian Amerika Serikat tetap kuat. Salah satunya data ketenagakerjaan terkini yang terbit awal Juni. Data penambahan lapangan kerja terkini di Amerika Serikat jauh melampaui ekspektasi analis. Selama Mei tercipta 272.000 lapangan kerja baru, jauh melampaui angka April sebesar 165.000. The forecasts were speculation that just kind of got away from themselves. It's still a strong economy. To anyone who's been trying to hire someone, this was not a surprise to you. To anyone who picks up their phone and finds 16 unsolicited job offers for all sorts of places, that's the top tick. You shouldn't have been too surprised. Data ini mengurangi tekanan bagi Bank Sentral AS atau Federal Reserve untuk segera menurunkan suku bunga acuan yang telah 11 kali dinaikkan untuk mengendalikan laju inflasi. I think the main takeaway here is the long-feared significant slowdown in hiring in the U.S. economy just simply has not arrived. And so if we were fearful that the economy might hit a hard landing or even a soft landing, that's just not the case. The economic expansion continues. We had hiring that exceeded expectations. We had wage growth that was higher than expected, at least through this metric. And yes, we did get a rise in the unemployment rate, but it has been remarkably low over the last couple of years. Angka pengangguran naik ke 4% dari 3,9% pada bulan sebelumnya. Federal Reserve punya mandat ganda, yaitu stabilitas harga alias mengendalikan tingginya laju inflasi dan juga maximum employment atau penciptaan lapangan kerja secara maksimal. Dan dalam iklim usaha dengan suku bunga tinggi belakangan, banyak pihak sempat khawatir bahwa pemilik usaha semakin tercekik sehingga melakukan PHK massal atau setidaknya tidak lagi membuka lowongan kerja baru. The Federal Reserve looks at the May employment report along with other recent data and continues to believe that the job market is strong, perhaps not as strong as before. But the Fed wants to see the so-called supply and demand of labor come into better balance, and that is what is happening. We saw that job openings are coming down. We have the unemployment rate rising ever so slightly, but still at a low level, and hiring is strong. The Federal Reserve has a dual mandate. Part of that is stable prices, trying to bring inflation down with respect to our recent experience, but also wants to have maximum employment. And it can look at the employment side of the equation right now and say, we've checked that box off. We don't need to worry about that right now. Sementara untuk inflasi, laju inflasi telah jauh melemah dari 9% lebih pada pertengahan 2022. Tapi data soal inflasi sepanjang 2024 masih bervariasi. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Informasi berikut ini, pemilihan umum kontroversial oleh warga Kurdi di Suriah Utara kembali menguji hubungan Amerika Serikat-Turki. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyampaikan negaranya takkan biarkan apa yang ia sebut negara teroris di perbatasannya. Ini dia informasinya.
Pemungutan suara di Suriah Utara yang sedianya berlangsung bulan Juni akan ditunda ke bulan Agustus. Demikian diumumkan Pasukan Demokratik Suriah atau SDF, kelompok Kurdi Suriah yang didukung Amerika Serikat. Langkah ini diambil menyusul peringatan dari Turki bahwa pemilu itu menimbulkan ancaman keamanan nasional bagi negara yang berbatasan langsung dengan Suriah tersebut. Para analis mengatakan pemilihan kepala daerah di kawasan ini sangat penting bagi SDF. They wanted to organize election, but each time it was postponed because of the war, because of the security reason. And now, because we have done this new social pact, social agreement with the population, they want to stabilize the administration and they want to organize this election to get more legitimacy. SDF adalah sayap militer resmi dari pemerintahan otonom Suriah Utara dan Timur, wilayah yang de facto otonom dari pemerintahan di Damaskus sejak Perang Saudara meletus. SDF adalah sekutu Amerika Serikat ketika aliansi internasional yang dipimpin Amerika memerangi ISIS di wilayah tersebut. Namun dukungan pemerintah AS terhadap SDF membuat pemerintah Turki marah. Pemerintah di Ankara menuding SDF memiliki hubungan dengan pemberontak Kurdi PKK yang telah memerangi pasukan Turki selama beberapa dekade. Turki menuding pemungutan suara ini adalah langkah menuju kemerdekaan, sesuatu yang dianggap Turki sebagai ancaman bagi keamanan nasional mereka. It's a clear challenge to the integrity, unity of Syria. Once any party in Syria with an armed group starts doing elections, well, it's a challenge, especially for the future of Syrians, because they will claim autonomy first, then maybe a federation, then a confederation, then independence. So there's no end. Rencana pemilihan ini pun berimbas pada hubungan Amerika Serikat dengan Turki. There are a number of issues in the bilateral relationship, and chief among these is U.S. support for Syrian Kurds. I think from a U.S. perspective, elections just make it a tidbit harder to manage relations with Turkey. And they worry that SDF holding elections could trigger a sort of a dramatic response from Turkey, perhaps an incursion. Deplu AS mengatakan bahwa situasi tidak kondusif untuk pemilu yang adil dan menyuarakan agar pemilu ditunda. Sementara itu, pasukan Turki telah memborbardir wilayah yang dikuasai Kurdi Suriah dan juga menarget tokoh-tokohnya. Menurut para analis, serangan bisa meningkat hingga pemungutan suara itu dibatalkan. Dari Washington DC, demikian laporan tim VOA. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sinpo Dunia. Ini dia informasi berikut ini pemirsa. Letnan Kolonel Bill Kadarusman termasuk salah satu dari sedikit orang keturunan Indonesia yang berkarir di militer Amerika Serikat. Lebih sedikit lagi apabila dilihat dari sisi kepangkatan yang sudah masuk ke jenjang perwira menengah. Keinginannya menjadi tentara sudah sejak SMP ketika di Indonesia. Ini setelah tamat kuliah di Amerika Serikat, cita-citanya menjadi tentara tercapai walau harus melalui jalur tamtama. Rasa cinta saya dengan Indonesia tidak pernah hilang, gitu. Karena tempat tanah lahir saya di Indonesia. Orang tua saya juga lahir di Indonesia. Jadi kembali, selalu saya bilang kembali ke Indonesia. Rasa nasionalisme itu disampaikan oleh Letnan Kolonel Bill Kadarusman, diaspora Indonesia yang berkarir di tentara Amerika hampir 20 tahun. Jadi saya mulai dari enlisted. Kalau di army itu enlisted ya. Ya. Jadi itu kalau di Indonesia kan apa ya? Enlisted itu seperti private. Iya. Keinginan Bill Kadarusman untuk menjadi tentara diakuinya sudah terpendam lama. Memang dari kecil itu saya benar-benar punya keinginan untuk bisa bekerja sebagai pekerja di pemerintah gitu. Saya sangat punya keinginan di situ. Saya ingat waktu saya mulai dari pokoknya dari SMP itu, saya setiap pagi itu saya keluar lari itu, saya ingat saya itu. Saat ini Letkol Bill Kadarusman bertugas di pasukan cadangan Tentara Angkatan Darat Amerika. So Bill is an American hero. We are very proud today to recognize his dedication, his commitment and his quality to the Army and to the U.S.
We're very proud of Bill. He's an immigrant that stepped up and showed up and dedicated and committed a lot of his time and knowledge to make our society better. Selama bertugas di tentara Amerika, Bill Kadarusman pernah ditugaskan ke medan perang di Irak. Selain berjuang dengan suhu panas, banyak pengalaman yang didapatnya. Ya, kita nggak tahu kapan ada rocket attack itu, kita nggak tahu. Tapi yang jelas 2 atau 3 kali per minggu. Kadang-kadang saya pas telepon dengan istri saya dari Irak ya. Terus tahu ada boom gitu kan. Ya saya harus bilang sorry ini ada rocket attack. Oh my tutup, goodness. Lari keluar pakai helmet, pakai body vest, grab, ambil senjata, keluar. Menurut istrinya, penugasan selama di medan perang mengajarkan banyak hal pada Bill Kadarusman yang membuatnya menjadi manusia yang lebih baik. Difficult when the kids were small and he had to be deployed for a year. That was very, very difficult. But the reward is so big. And I'm not talking about monetary reward, but more like as a human being, he has grown so much, through the deployment, through different experiences. He learned how to have a leadership, how to associate with people from different backgrounds. Sebelum bergabung dengan tentara Amerika, Bill Kadarusman adalah sarjana akunting dan sarjana hukum. Sekarang, sembari bertugas sebagai tentara, Bill juga meneruskan kuliah hukumnya ke jenjang yang lebih tinggi. Dari Virginia, Alam Burhanan dan Supriyono, VOA. Warga Ibu Kota Amerika Serikat menyambut antusias kembali dipulihkannya kerjasama pelestarian panda dengan Tiongkok yang sempat terhenti dengan pemulangan dua panda dari kebun binatang nasional. Selama 2 dekade di Washington DC, 2 panda tersebut, Mei Xiang dan Xiang Xian, telah memiliki 4 anak. Ini dia informasinya untuk Anda. Rencana kembalinya panda ke Ibu Kota Amerika Serikat membawa semangat baru bagi staf kebun binatang nasional, termasuk petugas yang menjadi perawat panda. I am so excited to share the news that the pandas are coming back. I've been waiting for this moment since Mei Xiang, Tian Tian, and Xiao Qiji left. So for me, this is huge. I can't wait. It couldn't have come any sooner. 2 panda kecil menggantikan 3 panda yang dipulangkan ke Tiongkok akhir 2023. We're getting 2 young pandas. They're currently both 2 years old. Their names are Bao Li and Qing Bao. So Bao Li is the male that we will be receiving. He is actually a descendant of the Mei Xiang Tian Tian family. So for those who are familiar, we had a cub in 2013 named Bao Bao. She went to live in China in 2017, and since she's been over there, she's had 3 cubs. Bao Li happens to be one of her cubs. Para pengunjung kebun binatang tak kalah senangnya. I just hope that we would work things out with the Chinese government. We enjoyed seeing the pandas while they were here, and I have a new generation that wanted to see the pandas because we have a love for all things furry. So we just wanted to have the pandas come back. Amerika Serikat termasuk negara pertama yang menjadi mitra Tiongkok dalam program pelestarian panda yang sering disebut juga sebagai diplomasi panda. Lewat program ini, kebun binatang di luar Tiongkok bisa meminjam panda dengan kontrak 10 tahun untuk bersama-sama mengembangbiakan satwa yang sempat terancam punah ini. Berkat sejumlah terobosan yang dicapai dalam program ini, status panda liar membaik dari status terancam ke rawan. 2 panda baru dijadwalkan akan datang pada akhir tahun, tapi sudah direspons positif di sebuah toko kue yang menjual beragam kue dan santapan lain berbentuk panda. We are super, super excited. And honestly, we never gave up faith. We knew they were going to come back eventually. We kept our panda cake pops, our panda t-shirts, our panda postcards. We knew eventually they would come back. So, in this climate, it's something really positive for everybody to focus on. It's not controversial. Everybody loves pandas. They're cute. They're fun to watch. They just exude happiness. Secara informal, diplomasi panda di Amerika dimulai pada 1972, menyusul normalisasi hubungan diplomatik antara pemerintah AS dengan pemerintah Tiongkok di Beijing. Tidak diperpanjangnya kontrak untuk panda sebelumnya yang menghuni kebun binatang nasional di Washington DC ditengarai tak lepas dari imbas memburuknya hubungan Amerika Serikat dengan Tiongkok. Karena pada saat bersamaan panda juga tak diperpanjang kontraknya untuk kebun binatang di sejumlah negara sekutu Amerika Serikat, termasuk diantaranya Korea Selatan dan juga Inggris. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA.
Dan informasi berikut ini pemirsa, negara bagian California mengumumkan rencana pembukaan jembatan satwa terbesar di dunia, Wallis-and-Burt Wildlife Crossing, tepat di luar Los Angeles. Ini jembatan satwa akan memberikan jalur aman bagi satwa liar untuk menyeberangi jalan raya dengan 10 jalur. Wah, ini dia informasinya. Selama bertahun-tahun, para ahli ekologi di California telah berusaha meyakinkan penduduk Los Angeles bahwa satwa liar setempat membutuhkan jembatan seperti halnya manusia. Bagi hewan, masalahnya adalah jalan raya 10 jalur nomor 101 ini. We see that lots of animals are coming close to the freeway in this area. The 101 freeway separates the Santa Monica Mountains from everything else to the north. And so animals can't disperse back and forth. They can't find mates in those new areas. Pada Hari Bumi 2022, di luar Los Angeles, konstruksi dimulai untuk yang para pejabat sebut akan menjadi jembatan satwa liar terbesar di dunia. Ini memungkinkan satwa menyeberangi jalan bebas hambatan dengan aman. Gubernur California, Gavin Newsom, baru-baru ini mengatakan bahwa jembatan tersebut akan dibuka pada awal 2026. What we're going to do is try to make it feel like it's just part of the natural area on either side, right? So there's going to be a bunch of soil on top and vegetated areas. Kampanye penggalangan dana ini dipicu oleh peningkatan kematian puma, kucing besar liar Amerika yang hidup di daerah tersebut. Layanan Taman Nasional mengatakan bahwa dari tahun 2002 hingga Januari 2023, 34 ekor puma dalam jangkauan studi di wilayah LA telah terbunuh oleh kendaraan. The animals themselves are the best teachers. They don't want to cross our roads. They really want to find safe passage. So they're seeking them out. In some areas, Snoqualmie Pass up in Washington State, they hadn't even finished constructing one of their series of crossings and the deer were already trying to cross it. Pekerjaan konstruksi dilakukan pada malam hari untuk menghindari perlambatan lalu lintas jalan raya. Dan setelah jembatan selesai dibangun, hanya hewan yang bisa melintas. This bridge is on a major metropolitan areas going over a major freeway that actually carries over 370,000 vehicles per day. Because there is not too many places in the world where actually wildlife is next to major urban areas. Jembatan ini cukup mahal, yaitu $92 juta. Meskipun sebagian uang akan berasal dari negara, banyak juga yang berasal dari beberapa nama besar di bidang filantropi. Yayasan milik aktor Leonardo DiCaprio menyumbang $300.000. Filantropis Joan dan Frank Randall dari Newport Beach menyumbang $5 juta. Dan Annenberg Foundation memberikan sumbangan sebesar $25 juta. Jembatan ini setelah selesai dibangun akan diberi nama sesuai dengan nama CEO-nya, Wallis Annenberg. Menurut National Conference of State Legislatures, ada sekitar 1.000 jembatan satwa yang tersebar di Amerika Serikat. Dan jembatan satwa ini tidak hanya dibuat untuk melindungi hewan, tapi juga untuk manusia. Karena diperkirakan di Amerika Serikat ada 1-2 juta pengendara yang bertabrakan dengan satwa besar dan menyebabkan 200-an kematian serta 26.000 luka-luka. Dari Washington DC, saya Rio Tuasikal dan tim VOA. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Dewi Manik dan mewakili seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.